you have withdrawn your saving, your profit off. Nah, kalian bisa langsung kembali back to earn dashboard ya. Nah, di sini sudah tidak ada lagi tulisan subscribe-nya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara unstaking di platform Facet ya guys ya. Nah, jadi ini merupakan video lanjutan dari video kita sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara staking di Facet ini ya, dari awal ya sampai akhir kita bahas kemarin ya guys ya. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara unstakingnya. Nah, saat ini saya sudah berada di akun Facet saya ya, dan kalau kita scroll ke bawah ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di bagian menu earnings kemarin itu kita sempat staking sekitar 50 USDT lebih ya guys ya, dan kalau dirupiahkan itu sekitar 818.426 rupiah. Dan kalau kita klik di bagian tanda panah ke kanan ini, nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kita bisa klik lagi di bagian menu tanda panah ke kanan yang ada di bagian menu earn ini. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, jadi ya, kemarin itu kita kan stakingnya itu di bagian yang 3,5% flex saver plan ya. Jadi kita nggak ambil yang 4% stable saver plan ini. Nah, di bagian atas ini ya, itu ada tulisan profit all time. Nah, jadi selama kita staking ya, itu kita sudah mendapatkan keuntungan sekitar 390 rupiah ya, dari total aset yang kita staking kan adalah 818.000 rupiah. Nah, jadi untuk lebih detailnya kita bisa langsung klik aja di bagian 3,5% flex saver plan ini. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi di sini itu kemarin kita settingnya adalah kita kan si flex saver plan ini kan dia harian ya. Jadi setiap hari itu diperbaharui, dan kita kemarin itu mengaktifkan auto renew ya. Auto renew itu artinya ya setiap hari itu dia akan diperpanjang langsung stakingnya ya. Tapi kalau misalnya kita unchecklist si auto renew ini, nah maka staking kita itu hanya 1 hari doang guys ya. Jelas ya. Nah, kemudian di bagian profit historinya di sini juga kita bisa melihat ya, setiap harinya itu kita mendapatkan bunga ya dari stakingan kita ya. 31 Mei kita dapat 78 rupiah ya, 30 Mei dapat 77 rupiah, kemudian 29 Mei dapat 78 rupiah ya. Jadi rata-ratanya segitu ya guys ya, bunga staking yang kita dapatkan kalau kita staking sekitar 50 USDT di flex saver 3,5% ini. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, kalau kita pengen unstaking caranya gimana? Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja ya di bagian menu unsubscription ya. Kemudian ya, kita dimunculkan pop-up ini. Nah, teman-teman ya bisa lihat, are you sure you want to cancel your subscription ya? Your initial coin will be sent back to your wallet, but you will lose the profit you have earned. Nah, jadi di sini jelas ya bahwasannya kalau kita ingin meng-cancel subscription kita, maka kita akan kehilangan bunga yang kita dapatkan ya. Jadi di sini kita coba batalkan dulu. Nah, coba misalnya kita auto renew-nya ini kita unchecklist ya. Kita unchecklist dulu. Nah, jadi sebaiknya ya, kalau misalnya teman-teman itu ingin meng-unchecklist ataupun ingin staking kalian itu kalian berhentikan, nah teman-teman itu unchecklist dulu di bagian auto renew ya. Jadi supaya profit-profit yang kalian dapatkan itu tetap masuk ya ke modal kalian ya. Jadi kalau misalnya auto renew ini kita hilangkan ya, maka dia akan otomatis besok itu akan langsung ini ya, akan langsung dipindahkan kembali ke wallet kita ya. Jadi fungsi dari auto renew ini ya adalah setiap harinya itu diperpanjang ya. Coba nih saya kembali dulu ya supaya teman-teman paham ya. Nah, jadi kan kalau misalnya yang 3,5% flex saver plan ini, nah dia itu kan berlangsung cuma selama 1 hari ya. Jadi kalau misalnya teman-teman staking hari ini dan auto renew-nya itu tidak kalian checklist, nah maka besok ya itu udah berakhir tuh ya stakingnya. Jadi besok teman-teman udah langsung mendapatkan bunganya. Nah, tapi karena kemarin itu ya di bagian auto renew ini kita checklist, nah otomatis setiap harinya dia diperpanjang guys. Nah, seperti itu ya. Makanya di sini kalau kita udah unchecklist auto renew-nya ya, nah otomatis besoknya ya itu kita akan langsung menerima koin kita plus bunganya ini itu langsung dikirimkan ke wallet kita guys.
Nah, seperti itu ya. Nah, tapi ya kalau misalnya teman-teman butuh duit nih ya, kalian nggak sempat nunggu besok nih, misalnya kalian pengen end subscription terus. Nah, teman-teman tinggal klik aja di bagian end subscription ya. Kemudian kalian tinggal klik aja yes proceed. Nah, seperti ini ya. Nah, maka teman-teman bisa lihat ya, you have withdrawn your saving, your profit off. Nah, kalian bisa langsung kembali back to earn dashboard ya. Nah, di sini sudah tidak ada lagi tulisan subscribe-nya ya. Dan kita bisa coba kembali lagi ya ke bagian sini. Nah, di bagian menu account kita ini, di bagian menu earn-nya ini, di sini teman-teman sudah tidak ada lagi saldo yang kalian stakingkan ya, dan semuanya itu udah kembali ke bagian menu digital asset kalian ya, ataupun ke menu wallet kalian. Oke, jelas ya. Jadi begitu kita unstaking, saldonya itu akan langsung dikirimkan kembali ke menu wallet kita guys ya. Memang agak sedikit berbeda dengan beberapa exchanger yang pernah saya bahas ya, dimana ada yang namanya masa unbonding ya. Begitu kita unstaking, maka biasanya butuh 1 hari ya, ataupun butuh 3 hari, bahkan ada yang sampai butuh 7 hari dulu ya, baru saldonya itu dikirimkan kembali ke wallet kita. Nah, tapi kalau di Faset ini ya, teman-teman tidak perlu menunggu selama itu. Begitu kita unstaking tadi, maka saldonya itu akan langsung dikirimkan kembali ke digital aset kita ini. Nah, kalau udah dikirimkan kembali ke aset digital kita ini, ya udah, kita sudah bisa menggunakan aset ini kembali ya. Mau kita jual, kalau kita butuh duit ya bisa ya guys ya. Lebih detailnya kita bisa coba klik di bagian menu tanda panah yang ada di samping balance ini. Nah, ini ya aset digital kita. Jadi saldonya itu udah kembali ke koin USDT kita guys. Oke, jelas ya. Demikian aja ya teman-teman video bagaimana cara unstaking ya di platform Faset ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.